04101. Perkenalkan, saya Iti Fadila dengan NPM 2313041025. Perkenalkan, saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 2313041043. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk kerapatan. Yang pertama, kalimat majemuk setara menurut Hoiro pada tahun 2018 merupakan hubungan koordinasi yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang di setiap klausanya itu berada pada kedudukan yang sama dalam struktur kalimatnya. Contohnya itu seperti kalimat ibunya sedang memasak di dapur, tetapi anaknya duduk-duduk saja di beranda. Nah, lalu kami mendapatkan data analisis kalimat majemuk setara pada salah satu skripsi, yaitu pada halaman I2. Kalimatnya itu seperti ini. Hal ini disebabkan oleh motivasi siswa dalam menulis masih kurang dan kemampuan siswa membentuk kalimat-kalimat yang mempunyai kesatuan yang logis dan padu yang masih minim. Nah, kalimat yang telah saya sebutkan atau saya paparkan tadi terdiri dari dua klausa yang memiliki kedudukan setara atau sederajat. Lalu, kedua klausa ini juga dihubungkan oleh konjungsi dan yang merupakan salah satu ciri dari terbentuknya kalimat majemuk setara. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang kalimat majemuk kerapatan. Menurut Putra Yasa pada tahun 2010, kalimat majemuk kerapatan adalah kalimat majemuk yang terdiri dari penggabungan beberapa kalimat tunggal yang unsur-unsurnya sama, sehingga dapat dirapatkan atau dituliskan sekali saja, tidak perlu dituliskan berulang-ulang. Nah, saya akan memberikan satu contoh kalimat majemuk kerapatan yang objeknya sama. Contohnya itu seperti ini. Paman menangkap ikan, lalu yang kedua, aku mengumpulkan ikan, dan yang ketiga, aku menggoreng ikan. Nah, terdapat objek yang sama yaitu ikan. Jadi pada kalimat ini bisa disatu padukan menjadi paman menangkap ikan, aku mengumpulkan, dan ibu yang menggoreng. Jadi kata ikan itu tidak perlu ditulis berulang-ulang. Lalu kami mendapatkan data pada halaman 18 yaitu kalimatnya, sebuah tulisan merupakan sesuatu kesatuan yang bulat, singkat, padat, serta memenuhi kaidah kebahasaan dan yang pasti bersifat komunikatif. Nah, dalam kalimat yang telah saya paparkan tadi, terdapat 3 predikat yang merujuk pada subjek yang sama, yaitu sebuah tulisan. Lalu, terdapat kata hubung serta dan dapat menyatukan ketiga predikat dalam satu kalimat tanpa pengulangan subjek. Jadi, pada konjungsi tersebut dapat menyatu padukan unsur-unsur yang sama tanpa pengulangan subjeknya. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat majemuk campuran. Arifin dan Tasai 2010 mengklasifikasikan kalimat majemuk campuran menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara. Kalimat majemuk campuran terdiri dari 2 atau lebih klausa bebas dan 1 atau lebih dari klausa terikat, yang merupakan campuran kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya itu pada kalimat majemuk campuran, aku, Yunus, dan Raka tetap bermain bola di lapangan berdebu meskipun hujan deras turun seketika. Kemudian ada data analisis kalimat majemuk dari skripsi yang telah kami analisis, yaitu pada halaman 120 di kalimat berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus 2 dapat dijelaskan bahwa dalam mengikuti pembelajaran siswa lebih bersungguh-sungguh saat menyiapkan materi dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kalimat di atas merupakan kalimat majemuk campuran karena terdiri dari 3 klausa dengan hubungan penyebab, keterangan, waktu, dan perbandingan. Baik, kemudian yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan. Kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan makna penjumlahan atau kalimat majemuk aditif ini merupakan sebuah kalimat yang ditandai oleh adanya konjungsi dan, serta, dan lagi pula. Kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi seperti itu menunjukkan hubungan penjumlahan dari beberapa kalimat dasar. Contohnya yaitu ibu membersihkan gudang di hari libur, ayah menata kebun, serta aku membersihkan kamar tidur. Kemudian hasil analisis dari skripsi yang telah kami diskusikan yaitu ada pada halaman kedua. Pada kalimat, hal ini disebabkan oleh motivasi siswa dalam menulis masih kurang dan kemampuan siswa membentuk kalimat-kalimat yang mempunyai kesatuan yang logis dan padu masih minim. Nah, pada kalimat ini merupakan jenis kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan karena sesuai dengan apa yang telah dijelaskan bahwasanya kalimat majemuk penjumlahan ditandai dengan adanya konjungsi dan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasih. Kalimat majemuk setara pemilihan yaitu pada jenis kalimat majemuk pemilihan merupakan kalimat majemuk yang ditandai dengan kata penghubung atau hubungan pemilihan pada 2 kata atau lebih kalimat dasar dan
Pada kalimat majemuk, jenis ini dapat ditunjukkan dengan kata apakah, atau mau, atau tidak mau. Pada jenis kalimat majemuk ditandai oleh konjungsi atau. Contoh, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau membantu orang tuanya bekerja. Data analisis kalimat majemuk setara pemilihan. Data 1 pada halaman 3, namun dalam praktiknya sering kita menemukan pembelajaran satu arah dalam pembelajaran menulis, guru sebagai sentral atau penentu dalam pembelajaran dan siswa bersifat pasif sebagai pendengar. Kalimat majemuk setara urutan. Menurut Keraf tahun 2001, kalimat majemuk setara urutan atau adalah kalimat majemuk yang menghubungkan dua atau lebih klausa dengan hubungan makna yang sejajar dan memiliki urutan tindakan. Hubungan antar klausa ini ditandai oleh kata sambung seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Data analisis kalimat majemuk setara urutan. Data 1 pada halaman 41, tiap kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa diberikan satu teks wawancara. Kemudian, secara berkelompok, siswa mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik kronologis peristiwa. Kalimat tersebut terdapat konjungsi kemudian. Klausa kedua menunjukkan tindakan yang dilakukan setelah klausa pertama. Jadi, setelah setiap kelompok diberikan satu teks wawancara, maka kelompok tersebut mengubah teks wawancara menjadi narasi secara kronologis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kalimat majemuk perlawanan dan kalimat majemuk bertingkat. Menurut Hasan Alwi tahun 2003, kalimat majemuk perlawanan adalah kalimat yang menghubungkan dua ide yang bertentangan menggunakan koordinator yang menunjukkan perlawanan. Koordinator tersebut dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Kalimat majemuk perlawanan merupakan kalimat yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang saling bertentangan. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi, tetapi, namun, melainkan, dan sedangkan, yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan perlawanan antara klausa-klausa tersebut. Contohnya yaitu pada hasil analisis yang kami temukan pada skripsi tentang kalimat majemuk perlawanan, yaitu pada halaman 4 dengan kalimat teori memang diperlukan, tetapi praktik menulis langsung merupakan tujuan dasar dalam pembelajaran menulis yang sebenarnya. Kalimat tersebut terdapat konjungsi tetapi. Klausa pertama yaitu teori memang diperlukan, klausa kedua yaitu praktik menulis langsung merupakan tujuan dasar dalam pembelajaran menulis yang sebenarnya. Klausa pertama menegaskan pentingnya teori dalam pembelajaran menulis, sedangkan klausa kedua menekankan bahwa tujuan utama dari pembelajaran menulis adalah praktik langsung. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa yang memiliki kedudukan yang setara, namun mengungkapkan ide yang berlawanan karena terdapat konjungsi tetapi, yang berfungsi untuk menunjukkan adanya pertentangan atau kontras antara kedua klausa tersebut. Materi selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Menurut Sugono tahun 2009, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Misalnya keterangan, subjek atau predikat. Di antara kedua unsur tersebut digunakan konjungsi. Contohnya yaitu pada analisis data yang kami temukan pada skripsi halaman 5 dengan kalimat saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instruction teknik kronologis peristiwa pada siswa kelas 7I SMP Negeri 3 Ungaran. Benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat yang kompleks, terdiri dari beberapa klausa yang saling berhubungan. Klausa subordinat pertama menjelaskan objek dari pernyataan saya menyatakan
Klausa tersebut menjelaskan bahwa subjek saya menyatakan sesuatu tentang skripsi tersebut. Kemudian klausa subordinat kedua merupakan klausa yang berlawanan dengan klausa pertama, menegaskan bahwa skripsi tersebut bukan hasil plagiarisme. Selanjutnya, klausa subordinat ketiga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang klausa kedua, yaitu bahwa skripsi tersebut bukan plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya. Kalimat tersebut berfungsi untuk menegaskan keaslian karya skripsi. Penulis menyatakan dengan tegas bahwa seluruh isi skripsi merupakan hasil pemikiran dan usaha sendiri, bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat, struktur sintaktik klausa pembentukan kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk bertingkat dihubungkan oleh konjungsi subordinatif yang terdapat pada kata yang ditandai oleh tanda sebab, karena, kalau, jika, jikalau, bila, agar, sewaktu, kecuali, dan bahwa. Konjungsi subordinatif diletakkan di muka klausa bawahan, dan konjungsi subordinatif tersebut bersamaan klausa bawahan dapat dipindahkan letaknya ke bagian awal tuturan. Struktur sintaktik klausa pembentukan kalimat majemuk bertingkat yang ditandai oleh konjungsi subordinatif dapat digambarkan dalam data yang ada di makalah kami. Data analisis kalimat majemuk bertingkat, struktur sintaktik klausa pembentukan kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif. Dari data 1 pada halaman 1, bab pendahuluan yang terdapat pada kalimat. Keterangan menulis ini penting karena keterangan menulis sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Pada kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif terdapat pada kalimat di atas karena terdapat klausa utama yang ditunjukkan pada kalimat. Keterangan menulis ini penting dan terdapat konjungsi subordinatif yang ditandai pada kata karena serta dilanjutkan dengan klausa bawahan, yaitu keterangan yang ditunjukkan pada kalimat karena keterampilan menulis sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah struktur sintaktik klausa pembentuk kalimat majemuk bertingkat yang ditandai oleh struktur fungsionalnya. Struktur fungsional kalimat majemuk bertingkat menunjukkan hubungan koreferensial. Salah satu klausa dalam kalimat majemuk bertingkat yaitu klausa bawahan yang selalu menduduki salah satu fungsi klausa utama. Klausa bawahan menurut Baryadi merupakan klausa yang mengandung klausa yang lain. Klausa bawahan ini dapat menduduki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya adalah analisis struktur sintaktik klausa pembentuk kalimat majemuk bertingkat yang ditandai oleh struktur fungsionalnya pada skripsi karya Bagus Mahardika dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instruction Teknik Kronologis Peristiwa pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Ungaran. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat 5 data yang ditemukan. Salah satunya pada kalimat para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau tenggelam bersama. Kalimat tersebut terdapat pada halaman 32. Nah, kalimat majemuk tersebut terdapat klausa utama dan klausa bawahan. Klausa utama terdapat pada kalimat para siswa harus memiliki persepsi, sedangkan klausa bawahan terdapat pada kalimat mereka tenggelam atau tenggelam bersama. Kalimat tersebut mengandung klausa bawahan yang menduduki fungsi keterangan yang dihubungkan dengan konjungsi bahwa. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan melanjutkan materi dengan judul struktur sintaktik klausa pembentuk kalimat majemuk bertingkat dengan pelesapan, penggantian, dan pengulangan. Dalam kalimat majemuk bertingkat, peristiwa pelesapan, penggantian, dan pengulangan konstituen yang dapat menunjukkan hubungan konvensional menurut Tarmini dan Sulistiawati tahun 2019. Pelepasan merupakan penghilangan unsur tertentu dari suatu kalimat atau teks menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003. Dalam peristiwa penggantian, konstituen yang berkoreferensi biasanya adalah konstituen yang menduduki fungsi
S sebagai subjek, O sebagai objek, dan ket sebagai keterangan dalam klausa utama dengan klausa bawahan. Selanjutnya adalah data analisis struktur sintaktik klausa pembentuk kalimat majemuk bertingkat dengan pelesapan, penggantian, dan pengulangan. Data analisis diambil dari skripsi peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe eksplisit instruction teknik kronologis peristiwa pada siswa kelas 7-1 SMP Negeri 1 Ungaran. Data 1 pada halaman 5, pembelajaran kooperatif tipe eksplisit instruction teknik kronologis peristiwa ini dipilih karena pembelajaran kooperatif akan menjadikan siswa lebih aktif dan memberikan siswa pengalaman belajar yang tinggi. Pada kalimat tersebut terdapat pelepasan yang menduduki fungsi sebagai S, subjek dari klausa bawahan. Frasa pembelajaran kooperatif pada klausa kedua dilesapkan karena sudah merujuk pada subjek klausa pertama. Kalimat tersebut dihubungkan dengan konjungsi karena. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.